Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif yang berbeda, yaitu mengenai Yakuza. Sebutan itu untuk kelompok yang terorganisir di Jepang, yang biasanya dikaitkan dengan tindakan kriminal. Namun terdapat juga kelompok yang melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga disukai warga sekitar. Kelompok itu diketuai oleh Tuan Akimoto. Dan tangan kanan kepercayaannya, yang bernama Himura. Dia sangat loyal, dan selalu mematuhi perintahnya. Himura selalu berkeliling dengan anak buahnya, ke wilayah yang dia jaga. Berbeda dengan Yakuza lain, dia sangat ramah, dan sering membantu orang di sana. Oleh karena itu, warga di sana merasa senang, karena di bawah perlindungannya. Ketika ada yang membuat kekacauan, dengan cepat dia dan anak buahnya menuju ke sana. Para pengacau itu biasanya adalah pendatang, yang tidak mengetahui siapa Himura sebenarnya. Dengan sombong mereka memamerkan kekuatannya, namun dengan cepat Himura menghentikannya. Manajer tempat hiburan itu berterima kasih, karena sudah menyelamatkan tempat usahanya. Itulah mengapa Himura selalu berkeliling setiap hari, karena masalah tidak tahu kapan akan datang. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari bosnya, untuk segera ke markas. Ternyata, bos Yakuza lain datang, untuk membicarakan hal penting. Sebuah sekolah di area kekuasaannya hampir mengalami kebangkrutan, dan mempengaruhi bisnisnya. Dia meminta bantuan dari kelompok Akimoto, untuk menyelidiki dan memperbaiki sekolah tersebut. Himura yang terlambat datang, langsung dipanggil. Seiji, coba kau ya. Tuan Akimoto menceritakan seluruh masalahnya. Sebenarnya, sekolah adalah masalah dari pemerintah, dan Yakuza tidak ingin ikut campur. Namun apabila sekolah itu sedang diambang kehancuran, hati kecilnya ingin tetap membantu. Dia kemudian memberikan tugas ini pada Himura, orang yang paling dia percaya. Himura mengumpulkan anak buahnya, dan menyiapkan seluruh rencananya. Pagi harinya, mereka semua langsung pergi ke sekolah itu. Semua terlihat normal, seperti sekolah lainnya. Bahkan sekolah ini memiliki banyak piala, atas prestasinya di olahraga baseball. Himura makin curiga, apa yang menyebabkan sekolah ini mengalami masalah. Setelah masuk ke ruang guru, tentu semua kaget melihatnya. Apalagi, mendengar Himura ditugaskan menjadi direktur sementara di sini. Tuan Akimoto menjelaskan situasi ini pada kepala sekolah. Dan di sana mereka baru mengetahui, kalau sekolah ini sudah menutup seluruh kegiatan ekstra, termasuk baseball. Sebelum mendengar alasannya, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Ternyata ada perkelahian, antara siswi yang bernama Chihiro dan Misaki. Chihiro nampak emosi, dan ingin memukulnya. Melihat itu, Himura langsung memisahnya. Dan sialnya, dia malah terpukul. Kemudian dengan cepat Chihiro meninggalkan tempat itu. Kepala sekolah memberitahu, bahwa Chihiro memang sering bertengkar dengan Misaki, yang merupakan anggota OSIS. Padahal ketika masih kecil, mereka adalah teman. Mendengar itu Tuan Akimoto justru senang, karena tahu langkah pertama yang harus mereka lakukan. Tentunya selama bekerja di sini, mereka juga meminta sebuah ruangan. Karena yang bertugas adalah Himura, Tuan Akimoto memberikan sebuah saran. Pada dasarnya, semua anak sekolah itu baik. Walaupun mereka memiliki kesalahan, dia harus membimbingnya, sampai mereka menemukan potensinya masing-masing. Himura mulai mempersiapkan diri, dengan latihan tersenyum. Baginya hal itu lebih sulit, daripada berkelahi dengan banyak orang. Hari pertama bekerja, mereka sudah dikagetkan dengan kaca sekolah yang pecah. Tanpa berpikir lama, mereka langsung membersihkannya. Berkat bantuan dari warga di wilayah kekuasaannya, dia mampu mengganti kacanya, tentu dengan harga miring. Kejadian itu langsung dia laporkan pada kepala sekolah. Dan ternyata, tragedi kaca pecah itu sudah terjadi berulang kali.
Hal itulah yang membuat pengeluaran sekolah menjadi sangat banyak, sehingga keuangannya menjadi berantakan. Untuk mengatasinya, Himura ingin segera mencari pelakunya. Salah satu guru memberitahu, dia mencurigai Chihiro, karena sering masuk ke sekolah pada malam hari. Mendengar itu, Himura langsung menanyakannya. Tetapi Chihiro yang liar, tentu tidak mau menjawab. Mau tidak mau, Himura membawa ke ruangannya. Mengira akan dimarahi, yang terjadi justru sebaliknya. Himura memperbolehkan Chihiro memecahkan kaca ruangan ini, asal bukan kaca depan sekolahnya. Chihiro pun heran, pikiran Himura berbeda dengan guru di sekolahnya. Karena sudah diberikan contoh, dia akhirnya juga melakukannya. Berkat itu Chihiro mulai terbuka, dan mengatakan bahwa bukan dia yang memecahkan kaca sekolahnya. Watashi janai yo. Tiba-tiba Himura melihat seorang siswa memotretnya. Orang itu mencoba kabur, namun akhirnya tertangkap. Dan setelah diperiksa, ternyata isi kamera itu adalah foto dari Chihiro semua. Orang itu bernama Yuki, penggemar dari Chihiro. Tentu kelakuannya itu tergolong aneh, dan cenderung menyeramkan. Tapi berkat melihat semua foto itu, Himura memiliki sebuah ide. Dia ingin memasukkan foto ini dalam sebuah kontes. Apabila menang, sekolah ini juga akan mendapatkan keuntungan. Sudah semangat dengan rencananya, hari berikutnya kaca depan sekolah pecah kembali, bahkan lebih parah. Tidak bisa dibiarkan lagi, mereka harus melakukan sesuatu. Malamnya mereka memasang kamera tersembunyi, untuk melihat orang yang masuk diam-diam. Himura dan anak buahnya sampai menginap, dan menunggunya. Tiba-tiba mereka melihat orang mencurigakan, masuk dengan melompat pagar. Ternyata orang itu adalah Chihiro, dan juga Yuki yang mengikutinya. Karena bukan orang yang dia cari, Himura menyuruh Chihiro membantunya menanam tanaman, sambil menunggu pelaku aslinya. Di sana Himura akhirnya mengetahui, bahwa Chihiro dan ibunya tidak pernah akur. Dahulu Himura juga sepertinya, dan akhirnya sering berkelahi dengan orang. Namun ketika sudah kehilangan, dia baru sadar, bahwa ibu adalah sosok penting baginya. Himura tidak ingin hal ini terjadi pada Chihiro, dan menyuruhnya untuk berbaikan. Dia memperlakukan Chihiro seperti teman, sehingga bisa berbicara secara terbuka. Arigatou na. Karena lama menunggu, akhirnya mereka makan terlebih dahulu. Baru sebentar saja, tiba-tiba mereka melihat segerombolan orang memasuki sekolah. Dapat dipastikan, bahwa mereka adalah pelakunya. Mengetahui sudah ditunggu, gerombolan itu langsung lari. Sering menghadapi hal seperti ini, dengan mudah mereka menangkapnya. Dan ternyata, pemimpin dari gerombolan itu adalah Taichi, salah satu anggota OSIS, teman dari Misaki. Awalnya mereka seperti tidak merasa takut, dan tidak mau berlutut. Karena mereka hanyalah orang biasa, Himura tidak ingin menghajarnya. Namun dia bisa memberikan contoh, dengan menghajar anak buahnya sendiri. Melihat itu mereka mulai ketakutan, dan akhirnya berlutut. Agar memberikan efek jera, Himura kembali menakut-nakutinya. Hal itu berhasil, dan akhirnya mereka ingin bertobat. Pagi harinya, anak-anak itu mulai membersihkan kerusakannya. Tetapi pemimpin dari mereka yaitu Taichi, tidak mengikutinya. Chihiro yang baru datang, juga mulai akrab dengan Himura. Bahkan dia bersedia untuk kembali membantunya menanam bunga. Tiba-tiba, kepala sekolah menyampaikan kabar buruk. Ternyata Taichi mengadu pada ibunya, dan mendatangi sekolah. Dia juga bersama Tuan Kohinata, ketua asosiasi orang tua, yang juga ayah dari Misaki. Taichi memberitahu bahwa dia melihat Himura memiliki tato, seperti seorang yakuza, di mana hal itu tidak diperbolehkan di sekolah. Tuan Akimoto pun tidak menepisnya, dan menunjukkan tato dari Himura. Yakuza dewa arimasu ga,
Semua langsung tercengang, kecuali Tuan Kohinata. Dia berniat menuntut Himura yang seorang yakuza, karena berada di lingkungan sekolah ini. Namun Tuan Akimoto tidak tinggal diam. Dia melindungi Himura, dan berani menantangnya bahkan sampai tingkat pengadilan. Apalagi mereka sudah memiliki bukti rekaman, atas siapa dalang di balik pengrusakan sekolah. Di sini Taichi tidak bisa berkata apa-apa, dan ibunya sampai minta maaf. Namun di dalam hatinya, Taichi masih tidak terima, dan berencana membalasnya. Mengetahui Himura adalah seorang yakuza, anak-anak itu mulai segan. Untuk meredam itu, anak buahnya memberitahu bahwa Himura selalu melindungi orangnya. Dahulu, salah satu dari mereka adalah orang yang sering dibuli, dan tidak memiliki apa-apa. Karena tidak memiliki tempat untuk pergi, Himura mengambilnya. Oleh karena itu, sampai saat ini seluruh anak buahnya setia padanya. Di lain tempat, Himura sedang mengantarkan Tuan Akimoto. Dia diminta berhati-hati dengan Tuan Kohinata. Dari gerak-geriknya, dia bukanlah orang biasa, dan seperti memiliki rencana buruk. Entah kepadanya, ataupun pada sekolah ini. Ternyata perilaku itu menurun pada anaknya. Ketika di sekolah, Taichi menceritakan kekesalannya pada Misaki. Mereka berdua berpikiran sama, dan ingin melakukan sesuatu yang buruk. Sehari setelahnya, Himura dan anak-anak lainnya sedang memilih foto untuk diikut sertakan dalam perlombaan. Di sana dia baru menyadari kalau mereka adalah anak dari tim baseball. Karena suatu perkelahian, klubnya ditutup. Mendengar itu, Himura ingin membukanya kembali, agar anak-anak ini melakukan hal positif, daripada memecahkan kaca. Seketika Himura memiliki ide lain. Dari foto-foto itu, dia mengetahui bahwa Chihiro menyukai dance. Dan ternyata selama ini, malam hari Chihiro pergi ke sekolah untuk berlatih dance, agar tidak ada yang mengetahuinya. Himura ingin mengikutkannya dalam sebuah perlombaan. Tentu Chihiro tidak pede dengan penampilannya. Namun karena Himura terus memberikan kata-kata mutiara, dia akhirnya bersedia. Tiba-tiba, hal buruk terjadi. Foto-foto dari Chihiro tersebar, dan semua siswa melihatnya. Semua ini adalah perbuatan dari Misaki, untuk mempermalukannya. Melihat itu, Himura langsung turun tangan, agar tidak ada pembulian setelahnya. Mendengar perkataan itu, semua terdiam dan pergi. Rencana dari Himura tidak akan batal, gara-gara hal seperti ini. Tim baseball juga mulai meminta dukungan, agar klubnya dibuka kembali. Mereka harus tetap melangkah, daripada diam dan tidak melakukan apa-apa. Himura dan yang lain terkejut, ketika tahu bahwa kepala sekolahnya merupakan mantan pemain catur shogi profesional. Himura ingin, agar kepala sekolah menghidupkan ekstrakurikuler catur shogi. Namun permintaan itu ditolak. Hilangnya seluruh ekstrakurikuler di sekolah ini, adalah permintaan dari asosiasi orang tua, yang dikepalai oleh Tuan Kohinata. Setelah melakukan pencarian mengenai profilnya, mereka akhirnya paham. Ternyata selama ini dia melakukan bisnis kotor, dan juga bekerja sama dengan kelompok yakuza lain, bernama Jun Yukai. Mendengar kabar itu, Tuan Akimoto akhirnya paham, mengapa orang itu tidak takut padanya. Dia juga menduga, Tuan Kohinata menyimpan suatu rahasia, yang berhubungan dengan sekolah ini. Pemenang dari lomba foto akhirnya diumumkan. Mereka semua berkumpul, dan melihat hasilnya. Dengan percaya diri mereka yakin, bahwa foto itu akan masuk dalam 10 besar. Tetapi kenyataannya, mereka kalah. Tentu saja semua tampak kecewa. Namun tidak ada rasa penyesalan, karena mereka sudah melakukan yang terbaik. Terlebih lagi, kegiatan selama ini telah membuat semua menjadi akrab, satu sama lain. Bukan hanya antar siswa, namun juga dengan para yakuza. Seperti biasa, Chihiro tetap melakukan latihan dance. Dan anak lain, mulai berlatih baseball. Melihat kegigihan itu, guru olahraganya bersedia untuk kembali melatihnya.
Kali ini yang belum berubah, hanya tinggal Misaki dan Taichi. Merasa dikhianati oleh teman-temannya, Taichi ingin beraksi sendirian. Tiba-tiba ada sosok misterius yang datang, dan menghajarnya. Pagi harinya, kejadian itu sudah terekspos, bahkan oleh media. Taichi mengalami luka parah, dan berada di rumah sakit. Pelakunya juga sudah tertangkap, yaitu seorang Yakuza. Karena itu polisi datang, dan memeriksa seluruh karyawan di sana. Himura yang tentunya dikenali polisi, tidak bisa mengelak. Dengan cepat polisi tersebut membawanya, untuk diinterogasi. Himura menjelaskan, bahwa tersangka itu bukan berasal dari kelompoknya. Dan dia meyakini, kejadian ini adalah ulah dari kelompok Jun Yukai, yang diperintah oleh Tuan Kohinata. Karena tidak ada alasan untuk menahannya, Himura dibebaskan. Ketika keluar, ternyata semua siswa yang dia kenal mengkhawatirkannya. Mereka bahkan mengikutinya, kemanapun ia pergi. Melihat perubahan ini, Himura merasa senang. Sekarang mereka sudah memiliki rasa empati, yang tentu baik untuk kedepannya. Hal pertama yang ingin dilakukannya sekarang, adalah menjenguk Taichi. Misaki yang sudah berada di sana, menuduh bahwa Himura terlibat dengan kejadian ini. Himura sendiri tidak mau menceritakan masalah sebenarnya, sehingga membuat Misaki dendam padanya. Hari berikutnya, adalah hari di mana perlombaan dance berlangsung. Chihiro nampak gugup, karena belum pernah mengikutinya. Dan seperti biasa, Yuki selalu bersamanya. Tiba-tiba, Chihiro dibawa pergi seseorang. Yuki yang melihat, langsung mengejarnya. Tak lupa dia langsung memberitahukan ini pada Himura. Bahkan orang yang menculiknya tidak takut, dan menyuruh Himura untuk segera datang. Tidak ingin kejadian semakin buruk, mereka bergegas pergi. Setelah tempat itu ditemukan, Himura dan anak buahnya langsung masuk ke dalam. Dan ternyata, otak dari penculikan ini adalah Misaki. Dia membawa salah satu dari kelompok Jun Yukai, dan mengatur agar Himura ke sini. Kali ini, musuh yang ada di depannya bukanlah orang biasa. Dan karena itu, dia sudah tidak perlu untuk menahan diri. Hanya dengan 4 orang, mereka tidak takut menghadapi semuanya. Dengan cepat, Himura menghajar mereka satu persatu. Pukulannya sangat kuat, sehingga musuh langsung berjatuhan. Anak buahnya pun tidak mau kalah, dan mulai menunjukkan kemampuannya. Dalam keributan itu, Chihiro dan Yuki berhasil dibebaskan. Chihiro mencoba menangkap Misaki, namun gagal, karena Misaki memegang pisau. Bergegas Himura datang, dan mencoba merebutnya. Hanya lengah sedikit saja, Himura berhasil dipukul dari belakang, sampai perutnya mengenai pisau itu. Bagi Himura, kejadian ini sudah sering dia alami. Tentu dia masih memiliki tenaga, untuk mengakhiri pertarungannya. Walaupun lukanya sangat serius, Himura ingin menuntaskan urusannya. Dia kemudian mencari Misaki, dan mengajaknya bicara. Dia tahu bahwa Misaki tidak sengaja melakukannya, dan merasa bersalah. Agar tidak menimbulkan penyesalan, Himura memaafkannya. Sebelum menjadi Yakuza, dahulu Himura juga pernah menusuk Tuan Akimoto. Dan dia rela tertusuk, untuk menyadarkan Himura akan hatinya yang kosong. Hal ini juga terjadi pada Misaki, dan sekarang gilirannya untuk mengobati luka pada hatinya. Karena insiden Taichi melibatkan ayah dari Misaki, biarlah hal ini diurus oleh sesama orang dewasa. Hal yang lebih penting untuk Misaki adalah, berbaikan kembali dengan Chihiro. Karena menahan sakit terlalu lama, kondisi dari Himura makin parah. Dia langsung dibawa ke dokter kenalannya, untuk dioperasi. Tuan Akimoto langsung dikabari seluruh kejadiannya, dan juga kondisi dari Himura saat ini. Mendengar itu, sudah saatnya bagi Tuan Akimoto untuk turun tangan. Dia langsung menemui Tuan Kohinata. Dan di sana ternyata juga hadir, salah satu petinggi kelompok Jun Yukai.
Sekarang semua sudah jelas, siapa musuhnya saat ini. Diam-diam, Tuan Akimoto sudah mengetahui tujuan mereka. Area sekolah itu ke depannya akan menjadi jalan tol. Untuk memperoleh keuntungan lebih, Tuan Kohinata ingin membuat sekolah itu bangkrut, sehingga dijual dengan harga murah. Setelah itu kelompoknya bisa membelinya, dan dijual lagi dengan harga tinggi, ketika proyek berjalan. Suasana menjadi makin runyam, ketika Misaki masuk ke sana. Dia marah pada ayahnya, karena mencelakai Taichi demi ambisinya semata. Namun walaupun sudah terbongkar, kelompok Jun Yukai masih tetap pada rencananya. Tuan Akimoto sudah menduganya, sehingga mengeluarkan dokumen lainnya. Dokumen ini menunjukkan laporan keuangan tertulis, dari Tuan Kohinata. Terdapat alur keuangan mencurigakan, yang nilainya cukup besar. Bisa dianggap bahwa Tuan Kohinata ingin mengambil, untuk keuntungannya sendiri. Mengetahui itu, petinggi dari Jun Yukai merasa tertipu. Tuan Akimoto memberikan saran, agar masalah Tuan Kohinata diserahkan padanya. Sebagai gantinya, dia memberikan uang senilai dengan kerugian tersebut. Tawaran ini merupakan jalan yang terbaik, tanpa adanya korban jiwa. Orang itu menerima, dan langsung memutus hubungan bisnisnya. Seketika Tuan Kohinata langsung marah, atas kejadian ini. Tiba-tiba Misaki memukul ayahnya, dan meminta maaf pada Tuan Akimoto. Dia menyadari, nyawa ayahnya sebenarnya sudah diselamatkan olehnya. Esoknya, Chihiro dan Misaki ingin menjenguk Himura. Tentu saja orang sepertinya tidak akan mudah mati. Mengetahui hubungan mereka berdua sudah membaik, Himura merasa senang. Di lain tempat, Taichi juga mulai sadar. Dia membaca pesan, dari surat yang ditinggalkan Himura. Akhirnya dia menyadari sikapnya, dan ingin kembali pada tim baseballnya. Bahkan kepala sekolah yang kemudian mengajar catur shogi, akhirnya menemukan siswa yang berbakat. Masalah sudah selesai, dan sekolah akhirnya menjadi normal kembali. Sudah saatnya bagi kelompok Yakuza Akimoto, untuk meninggalkan sekolah ini. Semua jerih payahnya membuahkan hasil, dan akan membuat sekolah ini bersinar kembali. Sebuah perpisahan memang terasa menyedihkan. Namun mereka juga senang, karena sudah mewariskan semangatnya kepada generasi selanjutnya. Beginilah kegiatan yang dilakukan Yakuza Akimoto, sehingga mereka dihormati banyak orang. Janganlah menilai orang dari kulit luarnya saja. Tapi nilailah orang dari perbuatannya. Karena orang yang terlihat jahat belum tentu jahat, dan yang terlihat baik belum tentu baik. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.